pada wisuda angkatan keempat tahun 2023. Rektor Universitas Fatbetulai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rektor tentang daftar lulusan program sarjana pada wisuda angkatan keempat tahun 2023. Ke-1, daftar lulusan wisuda angkatan keempat tahun 2023 berjumlah 56 orang dengan rincian Fakultas Pertanian berjumlah 30 wisudawan, Fakultas Teknik berjumlah 13 wisudawan, Fakultas Ekonomi berjumlah 13 wisudawan. Menghentikan semua kewajiban dalam pembayaran beban kuliah, beasiswa dan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Atas nama Rektor Indrayanto PhD, lulusan terbaik Universitas atas nama Della Agustari dari Fakultas Pertanian dengan IPK 3,91, lama studi 3 tahun 8 bulan, gelar yang diperoleh Sarjana Pertanian. Dan untuk lulusan IPK tertinggi Universitas atas nama Yuni Carolina dari Fakultas Teknik dengan IPK 3,96 dengan gelar S.Com Sarjana Komputer. Lulusan termuda Universitas atas nama Dinda Diani Gita Permata Hakim, Fakultas Pertanian, lahir pada tanggal 26 Mei 2002 dengan usia 21 tahun 5 bulan 5 hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jurjang Channel, tadi penyampaian keputusan Rektor Universitas Fatbetulai tentang wisudawan terbaik, wisudawan sambutan Rektor Indrayanto PhD, wisudawan termuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Fatbetulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Bupati Rejang Lebong yang hari ini dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Rejang Lebong, yang kami hormati Ketua Yayasan Fatbetulai Rejang Lebong beserta jajarannya, pengurus, pembina, pengawas dan perangkatnya, yang kami hormati Kepala RL Dikti Wilayah 2 Palembang yang dihadiri dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ilmi Yasila Yusak Eskom selaku penanggung jawab bidang hukum, kepegawaian dan tata laksana di RL Dikti Wilayah 2 Palembang. Yang kami hormati dan juga yang kami banggakan Ibu RH Haja Dewi Koryati selaku anggota DPR RI Komisi 10. Alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, yang kami hormati Bapak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Agama Pengadilan Negeri, dan para SKPD di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong. Yang kami hormati juga pimpinan lembaga, rektor, perguruan tinggi, kepala sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tamu undangan yang tidak kami dapat sebut. Kami hormati juga para wakil rektor 1, wakil rektor 2 di Universitas Fatbetulai. Yang kami hormati juga kepala lembaga di lingkungan Universitas Fatbetulai. Yang kami hormati
Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, di sambutan ini marilah kita menghaturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah serta ridho. Alhamdulillah sehingga hari ini kita dapat melaksanakan wisuda sarjana angkatan keempat sebanyak 56 mahasiswa dari 5 program studi di Universitas Papua. Menggunakan kemampuan yang dimiliki, kunci sukses itu bukan hanya nilai cum laude atau IPK tinggi ataupun juga hal yang lainnya, akan tetapi juga sudah memiliki life skill, kejujuran, kepercayaan dan karakter yang kuat sebagai generasi milenial, dan karakter yang diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan akses pekerjaan baru yang tidak kita kenal sebelumnya. Mungkin dengan adanya sarjana komputer, sarjana pertanian, peluang-peluang kerja makin terbuka lebar. Namun diakui persaingan makin kuat, makin ketat. Maka skill, life skill, kemampuan itu yang akan menjadi prioritas. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, menghadapi persaingan yang sangat kompetitif ini, maka kami Universitas Papua terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang peningkatan daya saing bangsa dan peningkatan mutu lulusan dengan memberikan bekal penguatan karakter dan program unggulan bagi mahasiswa melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, keterampilan dan praktik di dunia industri, maupun mahasiswa akan mempunyai kemampuan yang lebih sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan pasar atau masyarakat. Dan kami perlu sampaikan juga Bapak Ibu, Universitas Papua berhasil menerima bantuan dana baik hibah internal maupun eksternal, yaitu melalui program penelitian dosen pemula atau PDP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti pada tahun 2023 ini, yang diketuai oleh Ibu Twenty Mirza Fitri, SEMAK dari Fakultas Ekonomi. Dan selain itu juga lewat program kolaborasi bersama pembangunan bangsa atau kita kenal KOSA Bangsa tahun 2023 ini, dari DR TPM Kemendikbud Ristek-Dikti, Universitas Papua juga menorehkan prestasi nasional, yang mana bantuan dari KOSA Bangsa ini pengabdian pada masyarakat lebih dari 250 juta rupiah yang dimanfaatkan untuk kemajuan dan dana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaannya diketuai oleh Ibu Ella Hasri Windari, SSI, MSI, yang juga beliau merupakan dekan pertanian dari Fakultas Pertanian, yang dibantu oleh Profesor Dr. Insinyur Al-Nofri MS dari Universitas Bengkulu. Tentu hal ini berarti mengisyaratkan bahwa dosen di lingkungan Universitas Papua juga turut mampu bersaing baik tingkat regional maupun nasional dengan perguruan tinggi lainnya. Dan selain itu juga mahasiswa Universitas Papua berhasil juga menoleh prestasi di bidang nasional lewat program MBKM. Mereka belajar kampus Merdeka Kemendikbud Ristek-Dikti pada tahun 2023, dan peminatan khusus di bidang minat dan bakat mahasiswa. Di antaranya prestasi dari anak-anak kami ini, pertama dari Fakultas Teknik itu Ananda Nandi Aksora Putra, program MBKM Kemendikbud Ristek-Dikti, jadi pertukaran mahasiswa Merdeka di kampus Institut Teknologi Malang. Kemudian ada Ananda Ramana Costa, juara 2 Taekwondo Nasional Rektor Cup Universitas Bengkulu. Kemudian anak kami Reki Alfikri sebagai juara nasional, juara 1 nasional panjat tebing di IAIN Metro Lampung, juara 2 nasional panjat tebing di Universitas Negeri Lampung, dan juara 3 nasional panjat tebing di Universitas Batanghari Jambi. Wih, luar biasa. Kemudian untuk anak-anak kami di Fakultas Pertanian juga
dari ketiga program studi ini melahirkan prestasi, antara lain anak kami Cika Amanda dan Rani Ade, Melda Sofiani dan Diona Putri, program Mereka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Dikti, kampus mengajar angkatan kelima di Sekolah Dasar 03 Payang. Jadi anak-anak kami juga dipercayakan untuk melakukan pengajaran di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong ini. Selanjutnya ada atas nama Siti Maisaroh serta Merli Maida Sari juga mengikuti program MBKM Kemendikbud Dikti, kampus mengajar angkatan kelima juga di Sekolah Dasar 69 Rejang Lebong, termasuk nama Agustin dan Linda Apriani juga mengajar di kampus mengajar di angkatan kelima di SMP Negeri 29 Rejang Lebong. MBKM yakni pertukaran mahasiswa merdeka ke kampus Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian anak kami Rizka Rolani, program MBKM Kemendikbud Dikti juga pertukaran mahasiswa kampus merdeka di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. Kemudian nama Lisa Melinda, program MBKM Kemendikbud Dikti yaitu pertukaran mahasiswa merdeka di kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB Bogor. Kemudian Ilham Moza Ramadan, program MBKM yakni studi independen program sosial forestry amati di Indonesia. Kemudian ada Rio Juliansa, program MBKM Kemendikbud Dikti yakni studi independen program sosial forestry amati Indonesia. Dan jadi itu beberapa prestasi anak-anak kami. Jadi perlu kami sampaikan, meskipun di daerah di Kabupaten Rejang Lebong di Curum ini kata kecil, namun alhamdulillah baik dosen maupun mahasiswa sempat menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dan alhamdulillah jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Sahabat Culujang Channel ini sambutan dari Ibu Dwi Koryati, itu merupakan komitmen anggota saya DPRD, anggota DPR RI, Komisi karena saya sangat berharap terhadap Universitas Papua yang menangani pendidikan, yang Universitas Papua ini membantu beradanya di Curug, di mahasiswa Rejang Lebong, mendapatkan yang beasiswa, hampir akses beasiswa merupakan batas akhir dari Provinsi Bengkulu. Dikti. Kalau Universitas Papua ini tumbuh dengan baik, dengan kuat, insya Allah membangun dari pinggiran itu akan bisa terwujud. Membangun SDM itu adalah landasan semuanya untuk bisa maju di kemudian hari. Dan dengan motonya Sains Perkopian, itulah yang saya dorong juga. Saya juga tentu semuanya ingin melihat bahwa UPP ini punya satu kebanggaan yang kalau orang mengatakan ingat kopi, ingat UPP, ingat UPP, ingat kopi. Brand itulah yang harus kita buat. Ini udah zaman now, ya. Zaman now itu harus terjadi perubahan secara disruptif. Nggak bisa bisnis as usual. Pendidikan nggak bisa dilakukan biasa-biasa aja, harus luar biasa. Dengan kita mempunyai nilai jual yang tinggi, nanti Sains Perkopian ini akan menarik yang lainnya jadi sebagai anchor gitu, maka UPP ini menjadi universitas yang terdepan. Amin. Jadi bayangkan nanti saudaraku para wisudawan dan wisudawati 10 tahun lagi kalau ditanya alumni mana? Universitas Papua ya pasti dengan bangganya. Betul apa betul? Betul. Betul. Karena kita berharap dalam 10 tahun ini menjadi perguruan tinggi swasta yang terdepan. Amin. Nah, saya juga ingin menyampaikan karena saya harus melaporkan bahwa pada tahun 2019 ada sebanyak 60 mahasiswa yang berhasil diperjuangkan untuk mendapatkan beasiswa. Tahun 2020 bertambah lagi menjadi 122. Ini karena Bapak Reza yang luar biasa dalam mengawal pendidikan di UPP, jadi kepercayaan kita juga meningkat.
Dan 2021 110, dan hari ini di tahun 2022 127, dan alhamdulillah 2023 bisa 151 mahasiswa. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Artinya banyak sekali potensi dari masyarakat kita di Rejang Lebong dan sekitarnya, dan ini yang akan menjadi penerus kita semua, Pak Bupati, menjadi penerus kita, menggantikan saya nanti menjadi anggota DPR RI. Setuju? Setuju. Setuju ya. Menjadikan nanti menggantikan Bapak Ketua DPRD. Setuju? Setuju. Nanti tapi bukan sekarang. Iya. Jadi amalan kita ini akan mengalir terus menerus. Nah, Amin. saudaraku Ananda, para mahasiswa, tadi saya waktu melihat Anandaku masuk ya, saya jadi pangling. Ini para mahasiswa atau peragawan dan peragawati, karena cantik dan gantengnya Mas di ruangan ini. Ya, saya sekali lagi mengucapkan selamat kembali ke masyarakat. Tadi Pak Rektor mengatakan profesionalitas Anda ditunggu, dan selamat berkarir, selamat bekerja, atau selamat membuka dunia usaha. Dan kata Buya Hamka mengatakan, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah jatuh memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Selamat, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya, wabarakatuh. seremoni penyerahan hibah Kemenpora berupa peralatan kewirausahaan untuk pemuda ke kampus Universitas Petualang. Kami mohon berkenan kepada Ibu Haja Dewi Koryati MSI dan Ketua Yayasan Petulai Rejang Lebong Sekaligus memberikan bantuan hukumnya. Lagi belek ini.